Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Nurhayati. Saya sebagai founder PT Hikea Cipta Indonesia. Oke, jadi Hikea ini kan launching produk pertama itu di Februari 2021. Tapi kami itu sudah merencanakannya itu di tahun sekitar 2018, 2019 gitu ya. Waktu itu saya sedang hamil yang kedua sekitar tahun 2017-2018. Saya pakai skincare brand X lah ya. Nah saat itu klaimnya itu aman untuk ibu hamil. Biasa ya kalau ibu hamil itu kan hormonnya labil ya, berubah-berubah gitu. Saya sebagai ibu hamil pada saat itu saya memilih skincare yang aman untuk ibu hamil. Tapi waktu itu saya breakout gitu ya, terus saya penasaran dong, ini skincare ini kandungannya ada apa aja ya, kok membuat kulit saya tuh makin parah gitu. Nah waktu itu saya belajar ingredients skincare gitu. Terus saya kaget, kok ini ada bahan-bahan yang tidak direkomendasikan ya untuk ibu hamil gitu, seperti paraben, terus parfum. Pada saat itu kan saya banyak tuh pakai brand-brand skincare yang lain, terus suami kepo dong, sering tanya tuh harga skincare-nya tuh berapa sih gitu. Terus kan ada yang mahal banget tuh, terus otak bisnisnya tuh muter gitu, wah ini kok mahal banget skincare kayak gini aja gitu, kenapa nggak bikin aja sendiri gitu, kita bikin sendiri dengan harga yang lebih nyaman di kantong gitu. Akhirnya suami dan tim semua tuh gercep gitu untuk mengurus administrasinya ya, untuk daftar merek. Terus saya juga sampel produk gitu ya, development produk dengan pihak R&D, pabrik gitu, untuk sampel berbulak-balik gitu ya, untuk ngetes produk untuk dilempar ke pasar gitu. Untuk saat ini kan Hikea itu masih berfokus untuk kulit yang ibu hamil ya. Kita tuh sekarang develop produk yang masih gentle gitu, belum produk yang macem-macem gitu kan. Nah mungkin kedepannya akan ada series lain gitu. Karena saya misalnya nih develop satu produk aja ya, misalnya facial wash, bukan waktu yang sebentar gitu. Belum lagi kalau misalnya udah uji labnya aja itu bisa berbulan-bulan ya, uji lab, terus uji ketahanan suhu dan yang lain itu. Jadi nanti saya dan tim itu perlu juga pakai dalam minimal tuh 28 hari gitu, karena skincare-nya nih apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nanti kalau misalnya memang sudah cocok ya baru kita lempar ke pasar gitu. Sebelumnya, nama saya Amelia Warkasa Putri. Saya dari PT Mulia Sukses Kosmet Indo. Saya di sini sebagai R&D-nya. Kalau untuk saat ini kita di ruang kemas, di sini ada mesin shrink dan ada mesin coding untuk pelabelan juga di sini. Untuk kualitas dan keamanannya, kita menerapkan sistem jaminan mutu dan quality control. Beberapa seperti validasi dari bahan baku, penerapan CPKB-nya, dan proses controlling yang cermat. Biasanya kalau ada bahan yang tidak memenuhi kualifikasi dari QC-nya, akan ada label dari karantina yang akan ditahan dulu untuk dicek. Kami juga mensertakan pelabelan yang jelas dan informatif, di mana terdapat kandungan dan cara pemakaian serta expiry date dari setiap produknya. Setiap proses selalu didampingin oleh QC-nya untuk pengecekan. Dari sekian banyaknya itu tantangannya itu gimana sih biar kita tuh terlihat gitu kan. Maka dari itu Hikea tuh menyasar ke ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi biar lebih fokus ke situ. Saya rasa belum begitu banyak gitu ya yang memang khusus ibu hamil dan menyusui. Jadi begitu banyak brand skincare yang baru-baru yang harganya tuh kadang saya heran, kok murah banget ya, HPP-nya berapa gitu, saya kadang mikir gitu. Tapi itu kan mungkin karena itu partai besar kan, nggak aneh sih sebetulnya. Cuma karena kita tuh modalnya tidak begitu banyak seperti brand-brand besar gitu, karena kita juga mainnya sendiri gitu ya, tanpa investor gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih untuk mengatur dananya yang ada gitu, alokasi dananya itu untuk develop produk, terus untuk promosi dan yang lain itu harus benar-benar hati-hati banget gitu.
Alhamdulillah IKEA juga sudah aktif gitu. Cuma tinggal pintar-pintar aja nih kita bikin konten-kontennya untuk setiap hari. Jadi harus tetap relevan, terus dan juga mungkin selain relevan juga harus bermanfaat gitu ya. Walaupun budget kecil, tapi tetap harus aktif terus nih iklannya gitu. Jadi bukan hanya secara organik ya, kita juga udah lakuin untuk live ya, live di Shopee, di TikTok, itu juga alhamdulillah bisa meningkatkan sales produk juga gitu. IKEA tuh ada reseller juga, walaupun belum banyak, tapi itu cukup membantu ya, membantu meningkatkan sales dan juga branding IKEA juga gitu. Selain membantu para reseller untuk pemasukan tambahan juga ya. Dunia digital marketing sama dunia perskincarean ini kan setiap hari tuh selalu berkembang, selalu berubah, selalu nambah terus. Jadi kalau misalnya mau terus bertahan, ya terus belajar. Karena kalau nggak belajar, pasti akan ketinggalan banget sih gitu. Jadi itu sih. Oke, untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis atau baru memulai dengan modal yang terbatas, tenang aja, jalani dulu aja. Karena IKEA juga jalan itu dengan modal yang sangat terbatas gitu. Tapi jangan lupa kita terus harus belajar terus gitu ya, dan cari teman, cari komunitas untuk selalu mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi mulai aja dulu dengan kemampuan yang ada.